Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita berjumpa kembali dalam saat teduh pagi bersama, edisi Rabu 7 Juli 2021. Mari kita siapkan firman Tuhan dari Yohanes 7 ayat 1 sampai 13. Mari bersama kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah untuk kebaikan, kasih dan anugerah-Mu. Di pagi ini Engkau memungkinkan kami mengalami persekutuan bersama. Kami memuji Allah. Kami bersyukur untuk penyertaan Allah yang begitu indah dalam perjuangan-perjuangan kami melewati berbagai perkara-perkara hidup. Tapi Tuhan selalu menolong dan memberkati kami. Pagi ini kami menyiapkan hati kami di hadapan-Mu ya Allah, untuk diisi oleh kebenaran-kebenaran Tuhan. Sampaikanlah isi hati-Mu untuk kami semua, sehingga kami boleh kokoh dan kuat menjalani hidup hari ini. Kami berjalan dalam bingkai tuntunan kasih-Mu. Ya Roh Kudus, perlengkapi kami. Buka pikiran-pikiran kami untuk dapat menangkap dan mengerti apa maksud Tuhan dan kami lakukan dalam hidup ini. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes 7 ayat 1 sampai 13. Yesus pergi ke Yerusalem untuk hari raya Pondok Daun. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, "Berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-murid-Mu juga melihat perbuatan-perbuatan yang Engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi, jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia, sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya." Maka jawab Yesus kepada mereka, "Waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku, sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Pergilah kamu ke pesta itu. Aku belum pergi ke situ karena waktuku belum genap." Demikianlah katanya kepada mereka, dan ia pun tinggal di Galilea. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ. Tidak terang-terangan, tetapi diam-diam. Orang-orang Yahudi mencari dia di pesta itu dan berkata, "Di manakah ia?" Dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang dia. Ada yang berkata, "Ia orang baik." Ada pula yang berkata, "Tidak, ia menyesatkan rakyat." Tetapi tidak seorang pun yang berani berkata terang-terangan tentang dia, karena takut terhadap orang-orang Yahudi. Amin, firman Tuhan. Jangan mundur dalam menghadapi tantangan. Tema kita saat ini. Saudara terkasih Tuhan, ketika menghadapi tantangan dalam kehidupan, kita sering berharap agar situasi yang kita hadapi berubah menjadi lebih baik. Kita sering berharap demikian dan berdoa pada Tuhan. Kita berharap sekiranya mungkin Tuhan campur tangan dan memberikan jalan keluar di tengah hidup yang terasa berat. Saat itu, Yesus menghadapi tantangan dan ancaman. Pertama, ada sebagian pengikut yang kemudian mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Bahkan saudara-saudaranya sendiri juga tidak percaya kepadanya. Yang kedua, ada beberapa orang Yahudi yang secara terbuka berusaha membunuh dia. Dan yang ketiga, hari raya Pondok Daun, pada hari raya itu setiap laki-laki Yahudi harus datang ke Yerusalem untuk menghadap Tuhan. Padahal Yerusalem bukan tempat yang aman bagi Yesus. Ini terbukti ketika pada hari raya itu, beberapa orang Yahudi mencari Yesus agar dapat menangkap dan membunuh dia. Lalu bagaimana sikap Yesus? Apakah ia mundur dan menyerah?
Ternyata tidak. Dalam perikop kita selanjutnya ditunjukkan bahwa Yesus tetap menjalankan tugas yang diberikan Bapa. Sekalipun ia tahu bahwa Yerusalem bukan tempat yang aman, Yesus tetap berangkat ke Yerusalem untuk mengikuti perayaan Hari Raya Pondok Daun itu. Saudaraku yang terkasih, sebagai pelayan Tuhan yang hidup pada masa kini, terkadang kita mengalami banyak tantangan dalam setiap kehidupan kita. Belajar dari kisah Tuhan Yesus saat ini, kita pun diajak untuk menghadapi tantangan dan ancaman bukan dengan takut atau bahkan mundur, melainkan dengan berani dan bijaksana agar dapat tetap melaksanakan tugas yang dipercayakan Tuhan. Jangan mundur, tetaplah percaya. Amin. Mari bersama kita berdoa. Kami mengagungkan kasih dan anugerah-Mu Bapa, dengan pemberitaan firman-Mu yang luar biasa, memberikan kekuatan bagi kami di tengah-tengah menjalani kehidupan sebagai orang yang percaya menjalankan misi pekerjaan Allah di dunia ini. Ada banyak tantangan, ada banyak ujian, ada banyak godaan-godaan. Tapi kami tetap maju, tidak akan mundur, karena kami mengandalkan kuasa dan penyertaan Tuhan. Engkau pakai kami sebagai alat-Mu ya Bapa, untuk terus memberitakan misi pekerjaan Allah di tengah-tengah dunia ini, sehingga orang-orang boleh percaya dan menghidupi karya keselamatan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk siarah perjalanan hidup kami hari ini. Peliharakan kami dalam bingkai kasih-Mu. Dalam masa PPKM ini ya Bapa, kami terus berjuang, kami melakukan apa yang bisa kami kerjakan, dan kami boleh kerjakan dari rumah kami. Perlengkapi kami dengan kasih, kekuatan, dan hikmat-Mu Bapa, sehingga sekalipun kami boleh bekerja dari rumah, tapi pekerjaan-pekerjaan kami boleh maksimal dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekalipun saudara-saudara kami ada yang terjun ke lapangan hari ini, Tuhan berkati dan lindungi. Berkati seluruh keluarga kami, seisi rumah kami, anak-anak kami yang berjuang dalam pendidikan, belajar, dan kuliah dari rumah, juga Tuhan berkati. Saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan, Tuhan berkati dan tunjukkanlah yang layak bagi setiap mereka. Berdoa jemaat Tuhan yang sakit dimanapun mereka berada, dirawat di rumah sakit, isolasi mandiri, Bapa Engkau pulihkan mereka satu persatu. Yang berduka Tuhan hiburkan. Ada banyak orang yang terluka, ada banyak orang yang sangat berduka. Meninggalnya kekasih mereka karena wabah COVID-19. Kuatkan dan hiburkan mereka, ya Tuhan. Saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan hidup, topang kehidupan mereka. Orang tua kami menikmati masa-masa tua, diberkati oleh Tuhan, disehatkan, dan selalu bergembira menjalani hidup. Yang bersyukur hari ini karena ulang tahun, karena keberhasilan dalam pekerjaan, usaha, pendidikan, sembuh dari sakit dan berbagai bentuk. Tuhan sempurnakan kesyukuran anak-anak-Mu. Berkatilah pemerintah kami dalam mengatasi wabah COVID-19 ini. Di masa PPKM ini, mereka terjun ke lapangan TNI Polri, Satgas COVID-19, para medis, para dokter, tenaga medis, tenaga rumah sakit. Tuhan berkati mereka berjuang sungguh-sungguh. Dan biarlah kami boleh membantu pemerintah untuk taat pada protokol kesehatan. Ini yang harus kami kerjakan di masa PPKM ini, sehingga menjadi satu cara untuk memutus mata rantai COVID-19. Biarlah kami lebih banyak tinggal di rumah, bersekutu bersama dengan keluarga kami, dan kami senantiasa memuji membesarkan nama Allah. Terima kasih Tuhan. Ini doa syafaat kami bersama, syukur dan pujian kami. Kami persembahkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian saat teduh kita bersama. Tuhan memberkati kita. Selamat pagi dan shalom.